Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Dari kempalan.com, Prabowo jangan hanya diam, Senator AS turun tangan kawal kasus Jokowi. Maksudnya tentang ijazah palsu ya. Dan ini ada surat dari senator negara bagian California mungkin ya, yang merupakan anggota dari kaukus hak asasi manusia di Senat Amerika Serikat, namanya Alex Padilla. Dia menjawab surat yang disampaikan Ketua Forum Diaspora Indonesia, yaitu Chris Komari. Nah, saya terhubung dengan Chris di sana di Amerika Serikat, walaupun dia sedang bekerja, dan katanya 1-2 menit saja saya minta ya. Bro Chris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Chris, ya saya tahu Anda sedang bekerja, lagi di mobil patroli ya. Ini ada surat dari Alex Padilla. Ini benar ya menjawab surat Anda gitu ya? Melalui email. Betul. Namanya kalau dia kan ini ya dari Mexican descent. Jadi nama sebenarnya itu Alejandro Padilla. Ya, tapi dia pakai disingkat Alex Padilla. Oh, oke. Tapi kita biasa sebagai orang Indonesia bilangnya Padilla karena double L ya. Iya, Alex Padilla. Oke, jadi ini ya dari Latin ya, dari apa? Mexico. Ya, Mexican descent. Oke. Alex Padilla itu senator dari California. Oke. Dan ini memang surat beliau ya ini ya? Iya betul. Jadi beliau itu menjawab dari surat yang kami kirim dari Forum Diaspora Indonesia sebagai international campaign fase pertama yang kita kirim ke beberapa lembaga internasional, termasuk ke anggota US Congress, dalam hari ini adalah US Senator. Oke, ini kapan Anda kirim dan kapan dibalas? Sebenarnya saya kirim itu pada awal kira-kira dua minggu yang lalu ya. Itu kan kita campaign seluruh teman-teman di 25 negara itu. Kita berikan namanya generic lettersnya untuk mereka tanda tangani dan mereka kirim ke 10 lembaga kan yang kita kirim. Dan kira-kira ya sekitar hampir 7 hari lah, 7 hari lebih ya baru saya dapat balasan. Hebat sekali ya seorang senator perorangan ya, kayak saya paham juga soal sistem politik di Amerika Serikat, tapi maksudnya jauh banget dengan di Indonesia. Bahkan mengirim surat ke Komisi 3 pun tak dibalas sampai sekarang kan? Ya, karena begini Bang Refli, mungkin teman-teman banyak belum tahu ya, saya sebagai aktivis demokrasi ini kan sudah hampir 23 tahun ya. Selama 16 tahun itu saya sebagai lobbyist di US Congress. Dan Alex Padilla ini kan sebenarnya senator baru ya. Sebelum itu saya kenal mulai dari Senator Barbara Boxer, Senator Dianne Feinstein, kemudian Kamala Harris. Itu kan juga dari California kan. Sebelum dia menjadi Vice President. Nah, selama 16 tahun saya menjadi lobbyist di US Congress, mewakili non-profit entity, itu hampir 10 kali atau mungkin 12 kali saya ke Capitol Hill. Dan setiap saya ke sana tentunya saya mampir di kantornya senator dari California, itu ada 2 senator, dan di US Congress di mana saya berjumulisi di distrik 8 ya, yang sekarang itu dipegang oleh Congressman Mark DeSaulnier. Jadi mereka saya sudah kenal rata-rata mulai dari scheduler. Jadi kalau mau ketemu sama senator itu just bikin appointment, dia berhadapan dengan scheduler. Nah, ketika kita presentasi masalah misalkan human rights atau prosecution of religion, biasanya kita ketemu dengan field rep dulu, field representatif. Setelah mereka mengetahui kasus-kasus kita secara detail, baru kita naik ke namanya chief of staff. Ingin tahu juga chief of staffnya. Oh, ini masalahnya gimana? Setelah kita benar-benar dikenal oleh chief of staff, baru biasanya kita ketemu senatornya atau ketemu kongresmennya. Nah, saya melakukan itu sudah
sudah cukup lama. Jadi karena dari lamanya itulah mereka sudah mengenal saya ibaratnya. Akhirnya saya bisa mendapatkan respon begitu. Jadi tidak semua orang kirim ke sana atau langsung mendapatkan respon juga. I see. Oke. Jadi begitu. Kalau kita sih kirim ke apa? Kalau ke senator tuh ya kita bukan di responnya lisan doang, tapi jangan disampaikan ya katanya. Di Indonesia itu sulit sekali. Saya pernah mencoba untuk bertemu dengan anggota MPR, DPR gitu ya. Iya. Bahkan saya pernah mengundang sudah the last minute itu malah kabur Bang Refli. Nggak mau ketemu sama kita. Nah beda sama di Amerika Serikat. Jadi setiap senator US Congress itu dia memiliki kantor terutama di kota besar ya. Seperti kayak di California ini, Senator Fadila itu punya kantor di Los Angeles ada, di San Francisco ada. Kemudian di kota-kota besar lah, di situ ada field rep-nya. Disitulah kami sebagai konstituen itu bisa mengadu. Itu Alejandro Padilla ini apa kerjaannya selain sebagai senator? Kalau seorang sudah menjadi senator, dia nggak punya pekerjaan lagi. Oh, dia full time ya? Full time job. Oh, ya, berapa penghasilannya per bulan? Kalau di masing-masing state berbeda ya, tapi biasanya sih rata-rata US senator itu ya they make about 180 to 200,000 a year. 200,000 a year? 180,000 sampai 200,000 a year. Oh. That's their salary average. Kecil sekali. Yeah, but as US senator, you know, 200,000 itu berarti cuma 3,5 miliar aja. Ya, you know what? Iya. Lalu bagaimana mereka bisa membiayai kantor-kantor mereka? Loh, kan mereka dapat tunjangan-tunjangan juga untuk pendidikan Indonesia, biaya travel, biaya ini kan ada juga. Oke. Selain law ya tadi ya, apa istilahnya? Gaji tadi ya. Seperti kantor mereka di Capitol Hill. Kalau Senator Padilla itu di Hart Building ya. Jadi di US Congress itu di Capitol Hill itu ada 6 building ya. 3 building untuk Congress. Untuk US Congress ada 3 building untuk senator. Saya tahu senator saya di California itu di Hart Building. Saya sering ke sana di Hart Building. Kita orang Jakarta aja nggak ngerti tuh siapa yang mewakili Jakarta Barat. Saya aja nggak tahu tuh siapa anggota DPR dari Jakarta Barat. Ya banyak ini anggota DPR kita tuh justru nggak dekat dengan konstituennya karena mereka ya itulah banyak yang perlu diperbaiki di demokrasi di tanah air, khususnya anggota DPR ya. Oke. Tapi ini ya, Bro Chris, Anda lagi ngapain sekarang? Lagi nyetir atau berhenti? Ya, saya lagi kerja. Saya tidak ingin diskusi lebih banyak. Ya, saya lagi kerja. Makanya saya tinggal radio di backgroundnya. Oke, silakan Anda kalau mau menyampaikan closing statement atau apapun yang ingin disampaikan kesempatan pagi ini. Nanti ya saya mau membacakan sih setelah stop dengan Anda, membacakan suratnya kepada audiens Indonesia. Silakan, Mas Chris. Ya, terima kasih Bung Rafiul. Jadi atas nama diri saya sendiri dan tentunya Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia ya, bahwa international campaign yang kita lakukan itu hanya ada satu tujuan. Ya, tujuannya adalah kami mengharapkan semua bentuk abuse of power, intimidasi terhadap keluarga aktivis dan aktivis juga, dan juga kriminalisasi terhadap para aktivis itu segera dihentikan. Nah, ketika kita tidak melihat hal itu di tanah air, maka kita mengambil sikap. Ya, kita para diaspora Indonesia di luar negeri mengambil sikap untuk reaching out to international institusi ya, atau NGO internasional, khususnya lembaga internasional yang menangani masalah human rights violation ini, seperti Amnesty International, kemudian Human Rights Watch, Lantos Human Rights Commission ini yang dibikin oleh US Congress, kemudian ada High Commission Human Rights di PBB, yang terakhir adalah ke US State Department. Nah,
lembaga internasional ini sangat solid ya. Kalau ibaratnya kalau mereka sudah paham, sudah tahu untuk membawa ke PBB itu lebih mudah. Tetapi lobbying work, kerjaan lobbying itu kan tidak mudah ya. Back and forth. Kita banyak memberikan input lah. Tapi itulah kerjaan seorang lobbyist, memberikan terus informasi. Harapan saya sebelum kita naik ke fase kedua itu pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, kami berharap untuk step in bukan berarti untuk ikut campur dalam urusan hukum, tetapi ketika anak buahnya dalam hal ini adalah Polri, Bareskrim dan Polda Metro Jaya melakukan kesalahan hukum, kesalahan prosedur atau melakukan abuse of power, itu ditegur paling tidak. Harus netral, harus adil, harus jujur, harus menciptakan apa yang disebut dengan equality before the law to all citizens. Bukan hanya kepada mantan presiden aja. Jadi everybody is equal ya. Untuk itulah yang kami lakukan, karena kita tidak melihat equality. Bareskrim Polda Metro Jaya tidak netral ya, melakukan banyak kesalahan prosedur terhadap penyelidikan ijazah ini, lebih condong untuk terkesan atau lebih condong melindungi Jokowi. Karena itu kita melakukan satu aktivitas istilahnya campaign, international campaign untuk mendapatkan bantuan dari lembaga internasional. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bang Refli. Terima kasih. Oke. Selamat bekerja di sana malam hari ya. Oh, masih ada matahari sore. Tapi masih ini kayak jam 5 padahal udah hampir jam 7. Oh, sudah hampir jam 7 malam ya. Ya, tapi ini seperti kayak jam 5 matahari masih nongol. Oke, jam 9 biasanya baru berhenti matahari. Iya, that's correct. Oke. Oke. Makasih Mas Kris ya. Terima kasih Bang Refli. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat Ara sekalian, itu dengan Kris Komari ya, Ketua Forum Diaspora Indonesia, yang mengirimkan surat kepada Senator Alex Padilla, tapi ini American Mexican ya. Kalau sebut namanya Alejandro Padilla ya, cara membacanya begitu. Kalau Meksiko itu Mexico orang membacanya ya. X itu H artinya. Jadi saudara sekalian, ini yang dituliskan oleh Alejandro Padilla atau Alex Padilla kepada Kris Komari. Jadi langsung suratnya kepada Kris Komari ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbesar lagi ya. Oke. Suratnya apa ini ya? Energy and Natural Resources, Environment and Public Works, Judiciary, Rules and Administration di sebelah kanannya. United States Senate ya, Washington DC 20510. Dear Mr. Komari, thank you for writing to share your concern regarding human rights abuses and violations. I appreciate hearing from you. As a member of the Senate Human Rights Caucus, I'm committed to ensuring that the United States plays a vital leadership role in promoting human rights around the world, and our commitment to human rights is reflected in our foreign policy. Everyone, regardless of race, ethnicity, religious affiliation, gender identity, or sexual orientation, should have the right to life, liberty, and freedom from discriminations and persecutions. Unfortunately, we are continuing to see growing evidence of human rights violations in increasingly authoritarian countries around the world, including the torture and murder of political opponents, activists, and journalists, and the restrictions of right to peacefully assemble. That is why I continue to support a robust international affairs budget to advance our diplomatic and development effort to address human rights violations. I also fully support U.S. involvement in the United Nations and other international agencies that are advancing programs to protect human rights and hold violators accountable.
That is why I'm adamantly opposed to President Trump's decision to withdraw the United States from the United Nations Human Rights Council. Please know that I appreciate hearing your perspective on this issue, and I will continue to support policies to strengthen the protections of human rights around the world. Once again, thank you for writing. Should you have any other questions or comment, please call my Washington DC office at 202 etc. or visit my website at fadila.senate.gov. You can also follow me on Facebook and Twitter, and you can sign up for my email newsletter at fadila.senate.gov/newsletter. Sincerely, Alex Padilla or Alejandro Padilla, United States Senator. Jadi sobat era sekalian, ya kurang lebih lah ya, suratnya mengatakan terima kasih ya sudah menulis dan menyampaikan keprihatinan Anda terkait dengan pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia. Saya menghargai ya dan ingin mendengarkan dari Anda sebagai anggota dari Kaukus Hak Asasi Manusia. Saya sudah bertekad ya untuk menjamin bahwa memastikan ya bahwa Amerika Serikat memainkan peran yang kepemimpinan yang vital, yang penting ya dalam mempromosikan hak asasi manusia ke seluruh dunia, dan komitmen kami untuk terhadap hak asasi manusia itu digambarkan, direfleksikan dalam kebijakan luar negeri kami. Setiap orang ya, tak peduli apakah apa rasnya, apa etnisnya, apa agamanya, apa identitas gendernya atau orientasi seksualnya, harus ya memiliki hak untuk hidup. Kemudian kebebasan dan kebebasan dari diskriminasi serta persekusi. Masalahnya ya, unfortunately ya, tidak untungnya kita terus-menerus menyaksikan meningkatnya bukti-bukti terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara di dunia ini ya, di negara-negara otoritarian di dunia ini, termasuk torture yaitu penyiksaan dan pembunuhan lawan-lawan politik, aktivis, jurnalis, dan pembatasan dari hak untuk berkumpul secara damai. Karena itulah saya terus menerus untuk mendukung international affairs budget ya, budget atau dana internasional untuk meningkatkan our diplomatic and development effort, upaya-upaya diplomasi dan perkembangan effort ke depan untuk to address human right violation, untuk memperhatikan pelanggaran-pelanggaran HAM. Saya juga fully support US involvement, juga mendukung keterlibatan Amerika Serikat di PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk meningkatkan program-program untuk menjamin atau melindungi hak asasi manusia. Dan kemudian yang paling penting adalah juga termasuk bagaimana pelanggar-pelanggar itu dimintai pertanggungjawabannya. Karena itulah saya sangat menentang ya keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari lembaga hak asasi PBB. Please know that I appreciate ya, saya sangat menghargai ya untuk mendengarkan perspektif Anda terhadap isu ini, dan saya akan terus-menerus mendukung kebijakan-kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia di dunia ini, around the world.
Sekali lagi terima kasih sudah menulis surat kepada saya. Seandainya Anda punya pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar, silahkan hubungi saya di kantor di Washington DC di nomor sekian, atau kunjungi website saya padilla@senate.gov ya, padilla.senate.gov. Anda juga bisa mengikuti saya di Facebook dan Twitter, dan bisa juga sign up for my email newsletter kalau seandainya mau mendapatkan newsletter dari Alex Fadia. Jadi saudara sekalian, tentu tidak pada tempatnya membandingkan kerja senator di Amerika Serikat dengan di Indonesia, karena Dewan Perwakilan Daerah memang lembaga yang lemah. Tetapi paling tidak harusnya kan para anggota DPR secara perseorangan itu harusnya bisa mewakili kepentingan masyarakat. Ini saya heran ya. Sampai saat ini tidak ada satupun anggota DPR atau anggota DPD yang kemudian mempertanyakan soal ijazah ini. Bahkan to some extent mereka ikut berdebat di televisi, ngantem civil society yang seharusnya mereka lindungi dan mereka wakili. Jadi ya itulah kalau terpilihnya dengan money politics ya begini produk-produknya ya. Begitu sobat RH sekalian. KM50 diam, bayangkan 6 nyawa mati diam, tidak ada yang bicara. Kalaupun ada yang bicara ya begitu ada ancaman sedikit langsung mundur, lamat-lamat. Bayangkan seorang anggota DPR saja bisa diancam atau terancam, takut, apalagi rakyat biasa. Ini tragedi kita. Dan di Indonesia makin dia mendapatkan kenikmatan hidup, posisi penting di pemerintahan, di DPR dan lain sebagainya, makin dia takut untuk menyampaikan atau mewakili aspirasi ya. Itu yang kemudian membuat kita kemudian miris. Begitu sobat RH sekalian. Oke, coba kita coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Lanjutkan, salam RH, tetap semangat, suarakan kebenaran dan kejujuran. Salam dari Wong Ngapak. Tanpa tes forensik, pakai kaca pembesar, dah kelihatan tuh foto ijazahnya beda orang. Tambah lagi jejak pembohongnya. Ini kasus bertele karena parcok aja yang gak netral. Lagi nguras 11.000 triliun itu ya. Oke, nggak boleh menuduh. Hadir selalu sobat RH, keren, cadas. Selamat bang. Sebaiknya kedepannya kalau ada talk show seperti Rakyat Bersuara, kalau bisa hadir untuk kami rakyat dapat pencerahan dari orang yang berakal sehat, pakai logika dan secara keilmuan bang. Ya, kan Rakyat Bersuara cuma cari orang yang mau ribut aja. Cari orang yang mau mengklirkan masalah itu nggak ada ya. Adanya ribut aja ya. Harusnya kan tidak begitu. Tetapi ya kita tahulah ya, media itu bad news is a good news sometimes, and bukan lagi sometimes, most of the time. Sekalian menyurati Benjamin Netanyahu, kelompok-kelompok aliran sesat. Nah itulah contohnya. Bayangkan Anda tidak bisa berdebat, begitu berdebat selalu ingin ngatain orang ya. Maaf kalau ada kalimat yang salah ketik bang, semoga dapat hadir lagi di Rakyat Bersuara. Kami butuh nasihat, masukan dan siraman dari seseorang dari sisi keilmuan, bukan narasi dan retorika. Yang menentukan saya hadir di Rakyat Bersuara itu bukan saya, tetapi Aiman Wicaksono atau tim redaksinya. Jadi kalau dia tidak mengundang ya saya tidak akan datang. Masa kita datang tanpa diundang, kan malu. Satu. Yang kedua adalah saya reserve, tidak mau kalau ada orang-orang tertentu datang yang menurut saya tidak ingin membuat clear masalah, tidak ingin berargumentasi, tetapi hanya ingin mengacaukan argumentasi orang. Ya you know lah orang-orangnya. Jadi malas saya kalau seandainya orang-orang itu ikut hadir, lebih baik nggak datang. Saya kalau misalnya mau diundang televisi, saya tanya siapa saja narasumber. Kalau ada narasumber yang ono, aduh, saya bilang bisa nggak yang lain gitu ya.
Wah, kalau yang narasumbernya Yusril misalnya atau Otto Hasibuan, nah semangat saya sekalian saja kan. Tapi kalau narasumbernya yang ono aduh malas. Tetapi ya kalau tidak ada lagi ya sudahlah, kita datang aja kan. Karena kita jangan layani perdebatan dengan mereka, kita konsentrasi bagaimana memberikan penjelasan to the public. Mungkin tidak akan ramai, tetapi bagi saya memberikan penerangan atau informasi ke publik jauh lebih penting ketimbang melayani perdebatan yang barangkali nggak terlalu penting ya. Kemudian emang polisi tidak bisa berlaku jujur atas ijazah palsu Jokowi ya? Ya Allah, lindungilah, beri kekuatan lahir batin, dimudahkan dan dilancarkan nama baik, tujuan baik untuk rakyat Indonesia. Kepercayaan rakyat pupus di tangan DPR Wakanda. Beragama kalau takwa berarti ikut jalan-jalan kebenaran. Nah, gimana? Waduh, lewat langsung. Winter in Zealand ya, Bang Refli Harun, bahasa Arianto Sutadi yang tadi malam menyerang pribadi Rismon dengan menyebut keledai bodoh. Rismon katanya akan laporkan ke polisi kalau Arianto tidak mencabut omongannya. Allahu Akbar ya. Sebenarnya dia tidak usah laporkan secara pidana, tapi laporkan secara etik saja. Sebagai penasehat ahli Kapolri, harusnya dia bisa jaga omongan. Jadi laporkannya kepada Kapolri, bukan kepada Bareskrim. Ya, ini soal etik. Kalau saya menjelaskannya begitu. Tapi masalahnya adalah ya kita juga melihat Rismon juga terpancing juga untuk sama kasarnya kan. Jadi semua seperti pertandingan tinju, semua pada mengeluarkan omongan-omongan yang kasar, yang tidak pantas, yang menyerang pribadi, baik itu karena aksi maupun mereaksi. Dan yang menikmati tentu nggak tahu, orang yang suka dengan keributan dan barangkali juga televisinya. I don't know exactly ya. Dari awal bukan mengundang untuk membuat clear masalah, tetapi untuk membuat ribut dan kemudian menjadi tontonan yang punya rating ya. I don't know exactly ya why. Ada juga orang-orang yang bisa bikin ramai, ratingnya tinggi, tapi ada pencerdasan di dalamnya. Rocky Gerung misalnya kan suka juga ribut, tapi ada pencerdasan, ada pelajaran yang kita dapatkan. Coba Anda bayangkan kalau orang-orang yang ya yang begitulah ya gitu ya. Jadi makanya saya mengatakan sama Roy Suryo CS, udahlah nggak usah datang sekali-sekali, riset yang itu jangan. Tapi pertanyaannya adalah siapa lagi yang mewakili pro Jokowi kalau seandainya tidak mereka-mereka itu. Sebenarnya orang seperti Yakub Hasibuan kan intelek, tapi tidak setiap saat dia mau datang. Karena kalau orang yang punya citra intelektual, dia akan lihat ada dua kemungkinan. Kalau lawannya lebih kuat atau datanya tidak kuat, dia nggak mau datang. Beda sama orang yang tidak mengandalkan logika, otak, tetapi hanya mengandalkan kekuatan atau otot-ototan, yang dia nggak peduli. Posisinya salah pun, ya contoh ya, penasihat ahli Kapolri itu, masa dia tidak lihat? Kan dia hargailah metode ilmiah itu. Oke? Lalu kemudian dia jawab. Misalnya soal lintasan merah dan lain sebagainya dalam cap dan lain sebagainya. Kan begitu. Masa dia cuma jawab, wah itu kan fotokopian. Itu kan dokumen digital. Mestinya analog. Lah analognya kan semua orang tahu. Dikempit oleh Jokowi dan sekarang dititipkan ke Polda Metro Jaya. Kalau saya bilang dikempit dan dititipkan, bukan disita ya. Karena kalau disita ya bisa ditunjukkan itu kalau dalam gelar perkara khusus misalnya. Tapi ini kan dikempit dan dititipkan. Kemudian DPR mengatasnamakan wakil suara rakyat, tapi ketika rakyat bersuara, mengkritik bahkan mendemo, DPR nggak pernah merespons, bahkan mendukung, melainkan menentang dan membungkam. Ya aneh. Setiap saat, most of the time, masa rakyat itu bertengkarnya dengan anggota DPR? Mestinya anggota DPR bertengkar dengan agen-agen pemerintah.
ya dengan orang-orang yang membela pemerintah. Ini enggak. Ya udah apa boleh buatlah. Itu juga ada yang bawa ijazah, gimana bang? Lanjutkan ke Badan Hak Asasi Manusia PBB, semoga Jokowi ternaknya diadili di PBB. Enggak juga lah. Sebenarnya ya Prabowo mudah sekali, tinggal perintahkan polisi, Kapolri untuk bertindak independen dan profesional. Sudah selesai. Ini kan tidak independen dan tidak profesional. Kalau Prabowo mendengar atau misalnya mendapatkan penjelasan langsung kan jelas. Dengan logika saja ini kan tidak independen dan tidak profesional. Udahlah, kan mudah mengakhiri keributan ini. Hadirkan ijazah aslinya, oke? Kemudian diteliti secara benar, secara transparan, terbuka, akuntabel, independen, apa adanya, selesai masalahnya. Kalau asli-asli, kalau tidak, ya pasti akan panjang lagi. Tapi Roy Suryo dan teman-teman kan tidak akan ngomong lagi karena sudah selesai. Tinggal bagaimana proses hukum berjalan, kan begitu. Tapi selama keributan di masyarakat dibiarkan, lalu kita nikmati keributan tersebut dan Jokowi tidak bertanggung jawab untuk memperlihatkan ijazahnya, maka hal yang paling mungkin adalah dua kemungkinan dan sama jeleknya dua kemungkinan itu. Kemungkinan pertama, ijazahnya palsu sehingga Jokowi tidak berani menunjukkannya ke masyarakat, atau kemungkinan kedua, dia punya ijazah asli, dia melakukan penunggangan, free riders. Jadi penunggang gelapnya bukan orang lain tapi Jokowi sendiri agar namanya tetap on top di dalam pemberitaan media. Nah, dua-duanya kan buruk artinya. Yang pertama tetap na'udzubillah min zalik, ijazah palsu. Yang kedua, ketika ijazahnya asli, lah kok cari popularitas dengan cara yang buruk. Dengan cara membuat anak bangsa bertengkar, dengan cara mengkriminalkan orang, dengan cara mengadukan orang dan lain sebagainya. Jadi, you simpulkan sendirilah ya terhadap masalah ini. Sekali lagi, terima kasih tadi Chris Komari sudah menjawab telepon saya ya. Harusnya masalah-masalah seperti ini tidak perlu dibawa ke dunia internasional kalau mekanisme di dalam negeri cukup adequate, cukup memadai. Nah, ini ada keanehan-keanehan yang dilakukan oleh penegak hukum tapi tidak bersuara. Komisi 3 diam saja, ya kan? Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM-nya diam saja. Ya mungkin tidak enak atau gimana. Dan terakhir ada konflik of interest juga Kementerian Koordinator Hukumnya, karena anaknya yang menjadi pembela, ya kan? Lalu Prabowo juga diam saja. Ya, sehingga tidak heran kalau orang larinya ke luar negeri. Begitu sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.